I heard that there was a very good chance that you were going to join Arsenal. Is it true that you nearly joined Arsenal, not Manchester It's United? true. It's true. Of course, it's true. It's true? Yes. Bayangin deh, kalau Cristiano Ronaldo, pemain paling ikonik Manchester United, justru nggak pernah main di sana. Bayangin, dia justru pakai jersey merah London, Arsenal. Di tahun 2003, sebelum dunia tahu siapa Ronaldo yang kita kenal sekarang, dia hampir jadi pemain Arsenal. Sudah ketemu Wenger, sudah makan siang bareng, sudah lihat latihan Henry, bahkan sudah dikasih jersey Arsenal, tapi semua berubah karena satu malam aja. Dan disitulah sejarah sepak bola ikut berubah. Awal 2000-an, Liga Inggris lagi panas-panasnya. MU baru aja kehilangan David Beckham. Sedangkan Arsenal lagi jaya-jayanya sama Henry, Dennis Bergkamp, Vieira, dan Pires. Di Portugal ada satu anak muda yang lagi naik daun bareng Sporting Lisbon. Umurnya baru 17 tahun. Badannya kurus, tapi skillnya gila sih. Nama anak ini Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dan Wenger, sang raja scouting, udah pasang mata duluan. Arsenal jadi salah satu klub pertama yang tahu potensi Ronaldo. Mereka dapat laporan dari scouting, nontonin videonya, bahkan kirim orang langsung buat mantau. Karena laporan demi laporan bilang hal yang sama, anak ini istimewa. Akhirnya Wenger turun tangan. Dia undang langsung Ronaldo ke London Colney, tempat latihan Arsenal. Di sana Ronaldo ketemu Wenger, ngobrol, dikasih tour, dikasih jersey, bahkan Ronaldo dan ibunya diajak makan siang di tempat latihan Arsenal. Dia lihat Thierry Henry latihan dari jarak dekat. Dia ketemu Patrick Vieira. Semua terasa cocok, seolah dia emang ditakdirkan buat jadi pemain Arsenal. Dan di momen itu, Wenger yakin Ronaldo bakalan mau gabung ke Arsenal, buat dijadiin the next Thierry Henry. Mereka tawarin 4 juta pound ke Sporting Lisbon. Angka yang cukup besar buat pemain muda waktu itu. Jorge Mendes, agen Ronaldo yang saat itu baru meniti karir, udah mulai ngobrol sama Arsenal. Semua kayaknya tinggal nunggu waktu. Tapi masalahnya Arsenal itu klub yang hati-hati banget urusan duit. Waktu itu mereka lagi bangun Emirates Stadium. Jadi mereka bilang ke Sporting, transfernya nanti aja ya. Tunggu akhir musim, dan disitulah celah terbuka. Manchester United, rival bebuyutan Arsenal, ternyata juga udah memantau Ronaldo. Carlos Queiroz adalah asisten pelatih Sir Alex Ferguson di Manchester United saat itu. Karena ia orang Portugal dan sangat mengenal sepak bola negaranya, ia sudah mengamati Ronaldo sejak lama. Ia pun menyarankan Sir Alex untuk merekrut Ronaldo. Sir Alex Ferguson pun ingin melihat dengan mata kepala sendiri seberapa hebatnya Ronaldo. Dan kebetulan, MU dijadwalin main lawan Sporting Lisbon dalam laga pembukaan stadion baru mereka, Estadio José Alvalade. Tanggalnya 6 Agustus 2003. Ferguson duduk di bangku cadangan sambil mantau Cristiano Ronaldo. Dari peluit pertama, Ronaldo langsung ngegas. Dia main tanpa takut. Step overnya bikin pusing. Akselerasinya bikin back MU ngos-ngosan. Gary Neville dan John O'Shea dibikin malu-maluin. John O'Shea sampai disebut komentator. Ini malam terburuk dia. Tapi buat Ronaldo, itu malam terbaik dalam hidupnya. Begitu pertandingan selesai, ruang ganti MU rame. Tapi bukan ngomongin skor, mereka ngomongin Ronaldo. Gary Neville, Ryan Giggs, bahkan Roy Keane yang terkenal galak bilang, kita harus beli anak itu, sekarang juga. Ferguson gerak cepat. Ferguson tahu. Saat itu juga dia harus ambil langkah. Nggak pakai nunggu, nggak pakai drama. Semuanya lancar tanpa kendala. Dia telepon Jorge Mendes malam itu juga. Besoknya, penawaran dikirim. 12 juta pound, 3 kali lipat dari yang Arsenal tawarin. Nggak ada nanti setelah musim selesai.
Nggak ada kita pikir-pikir dulu. Dalam 48 jam, semuanya kelar. Ronaldo resmi jadi pemain Manchester United. Sementara Arsenal belum sempat ngapa-ngapain. Udah kalah start. Arsene Wenger nggak pernah marah. Tapi dia kecewa. Banget. Bertahun-tahun kemudian saat ditanya soal transfer yang paling dia sesalin, jawabannya simpel. Saya hampir dapatkan Ronaldo. Kalimat pendek. Tapi dalam banget. Dia udah kasih jersey, udah ajak ngobrol, udah buktiin kalau Arsenal percaya sama dia. Tapi kadang, percaya aja nggak cukup. Duit yang paling banyak sama yang paling gercep lah yang sering menang. Ironisnya cuma beberapa bulan setelah itu, Arsenal beli Jose Antonio Reyes dari Sevilla. Harganya 17 juta jauh lebih mahal dari Ronaldo. Mungkin Arsenal belajar dari transfer Ronaldo, takut diambil klub lain Arsenal berani keluarin duit banyak. Reyes sempat bersinar tapi nggak bertahan lama. Banyak fans Arsenal yang bilang, coba aja waktu itu uangnya buat Ronaldo. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Ronaldo pergi ke MU dan dari situ sisanya tinggal sejarah. Ballon d'Or, Liga Champions, hat-trick demi hat-trick, dan semuanya bukan buat Arsenal. Tapi Ronaldo nggak pernah lupa Arsenal. Dalam salah satu wawancara dia bilang, aku sangat tertarik ke Arsenal waktu itu. Mereka klub besar, aku suka gaya main mereka. Wenger percaya sama pemain muda, semuanya terasa cocok. Tapi saat itu, Sir Alex datang dengan keyakinan. Dia nggak cuma manajer, dia pelindung, mentor, dan juga seperti ayah kedua untuk saya ucap Ronaldo. Dan ya, kadang hidup memang tentang siapa yang datang di saat yang tepat. Jadi, gimana jadinya kalau Ronaldo beneran gabung Arsenal? Mungkin sejarah Liga Inggris berubah total. Mungkin Arsenal udah pernah juara Liga Champions. Mungkin MU kehilangan masa keemasannya. Tapi sepak bola itu aneh. Satu keputusan kecil, satu malam aja, bisa ngubah segalanya. Dan malam itu di Lisbon, Cristiano Ronaldo bukan cuma ngalahin MU, tapi juga bikin mereka jatuh cinta. Dan dari situlah legenda dimulai. It's 35 yards and more. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational!